Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kematian calon istri yang digilir oleh 5 pria. Pada waktu itu, suara pintu pagar besi berderit ketika Alifa mendorongnya perlahan. Rumah bercat hijau pastel itu milik sahabatnya, Nadia, teman masa kecil yang kini juga menjadi rekan kerja di salon kecil mereka. Hawa sore yang teduh menyambut langkah Alifa. Ia mengedarkan pandangan, mengenali pot-pot bunga gantung yang dulu mereka tanam bersama. Dan juga seulas senyum pun terukir di bibirnya. "Assalamualaikum," serunya dari teras. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dan Nadia muncul dengan senyum lebar. "Waalaikumsalam. Masuk, Fah. Ayo." Alifa pun melangkah ke dalam rumah yang terasa hangat dan juga akrab. Aroma khas rumah yang bersih dan penuh kenangan langsung memenuhi hidungnya. Di dalam rumah Nadia, meja makan sudah disiapkan dengan camilan sederhana. Ada pisang goreng, teh hangat, dan juga singkong rebus. Mereka duduk berseberangan, tertawa, membicarakan hal-hal ringan dari teman-teman bermain menjadi sahabat sampai dewasa. Kini mereka berjuang bersama, menjalankan salon kecantikan di pinggir kota. "Mak kamu udah tidur ya?" tanya Alifa sambil menyesap teh. "Udah, capek dia seharian nyapu halaman," jawab Nadia. Kayak ibu aku dong. Dia masih aja ngotot ngebordir tiap hari. Padahal kan udah keriput jadinya." Nadia tertawa saat itu. "Tapi itu yang bikin ibumu seneng kan?" Ya, ya juga sih, bener kata kamu, Nat. Aku mau larang juga, ya iseng-iseng lah. Mungkin dia cari kegiatan." Alifa mengangguk saat itu. Ibunya, Bu Yusni, memang sosok yang keras dalam kelembutan. Meski tubuhnya sudah mulai bongkok dimakan usia, ia masih saja duduk berjam-jam membordir kerudung secara manual. Satu demi satu jahitan dilakukannya dengan sabar dan juga teliti. Ia selalu berpesan, "Jangan jadi perempuan itu bukan harus cantik, tapi harus kuat menahan diri. Jangan sembarangan dekat sama laki-laki. Dan juga jangan gampangan. Karena perempuan itu harus menjaga dirinya sendiri sebaik mungkin." "Fah, kamu jadi perempuan harus bisa jaga nama baik kamu. Nama baik itu mahal." Wejangan itu tertanam kuat dalam benak Alifa. Ia tak pernah berani membantah. Bahkan dalam pergaulan pun ia cenderung tertutup. Hanya Nadia yang tahu sisi lembut dan ceria dari dalam dirinya. Keesokan harinya pada saat itu, mereka membuka salon tepat pukul 9 pagi. Letaknya di gang kecil dekat pasar. Bangunannya sederhana tapi bersih dan juga nyaman. Beberapa peralatan make up dan krim mandi uap ditata dengan rapi. Mereka sudah terbiasa sepi pelanggan sejak beberapa bulan terakhir. Banyak salon besar bermunculan dengan promo tak masuk akal. Tapi semangat mereka tak pernah padam. "Fah, yang penting ada aja yang datang. Meski cuma 1-2 orang, kita harus semangat ya, Fah." "Iya, Nat, kamu bener. Rezeki kan gak pernah kemana-mana, Nat," balas Alifa kepada Nadia.
Dan tepat sekitar pukul 11 siang, suara mobil berhenti tepat di depan salon itu. Itu bukanlah sembarang mobil, melainkan mobil SUV hitam berkilau. Jendela gelapnya turun perlahan, dan seorang perempuan cantik turun dari dalamnya. Sepatu hak tinggi menginjak lantai gang sempit mengeluarkan suara ketukan tegas. Tubuhnya semampai, kulitnya bersih, wajahnya dihias make up dengan mewah. Ia memakai gaun merah muda selutut dan membawa tas branded dengan besar. Aroma parfum mewah pun langsung meniup udara begitu ia masuk ke dalam salon itu. Permisi, ini salonnya siapa ya? Suaranya lembut tapi tegas. Nadia dan Alifa pun langsung berdiri. Saya kak, saya Nadia, ini Alifa. Kami berdua yang kelola salon ini. Ada yang bisa kami bantu kak? Jawab Nadia dengan cepat. Wanita itu pun menatap sekeliling. Oh, iya. Saya butuh peralatan full. Cream bed, facial, manicure, pedicure ya. Saya juga bawa produk sendiri. Dan saya ingin hasilnya harus bagus. Bisa kan? Alifa dan Nadia saling pandang. Pelanggan seperti ini dengan penampilan yang high class jarang masuk ke salon mereka. Tapi mereka tetap menyambutnya dengan cara profesional mungkin. Bisa kak, silakan kakaknya bisa duduk dulu. Kami siapkan semuanya ya, kata Alifa sambil tersenyum. Wanita itu duduk meletakkan tasnya dan mengeluarkan 2 botol parfum dari dalamnya. Ia mencemprotkan parfum itu ke lehernya dan ke dalam ruangan. Wangi harum menyeruak, tajam dan juga mahal, membuat salon kecil mereka terasa seperti butik Paris. Baunya kok wangi sekali sih kak. Iya, kenalin ya, nama saya Kirana, katanya sambil membuka sepatunya dan menggulung lengan baju. Iya kak, saya baru pindah loh. Rumah saya di ujung komplek, baru dibangun. Jadi saya itu rumahnya di sana yang di ujung timur. Lihat kan? Oh, iya kak, tahu saya tahu. Nadia melirik Alifa saat itu. Komplek itu dikenal sebagai kawasan elit. Rumah-rumah besar, pagar tinggi, mobil mewah. Tak sembarang orang bisa tinggal di sana. Selama hampir 2 jam lebih, Alifa dan Nadia pun melayani Kirana dengan sepenuh hati. Wanita itu sekali bicara tentang gaya hidup, tempat-tempat mahal yang ia kunjungi, dan juga pria-pria yang mendekatinya tapi tak pernah berhasil menaklukkan hatinya. Gaya bicaranya elegan tapi penuh aura dan kuasa. Nyaman juga ya salon di sini. Aku tuh suka banget deh kalau salon kayak gini bisa bikin nyaman. Kalian tahu nggak? Kadang aku tuh sengaja cari salon di gang gini, lebih tenang, nggak ribut. Ya pastinya pelayanannya pun sepenuh hati lah. Alifa hanya menanggapi seperlunya saja, senyum tipis, anggukan kecil. Ia merasa wanita ini bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang membuatnya merasa kecil di hadapan Kirana. Tapi di balik itu, muncul rasa penasaran siapa sebenarnya Kirana. Setelah semua perawatan selesai, Kirana pun mengeluarkan dompet tebal. Ia menyodorkan 5 lembar uang 100.000. Sudah, ini ambil aja ya. Saya nggak mau kembalian diambil. Tapi kamu jangan lupa, nanti aku pasti balik lagi kok. Mungkin, ya minggu depan kali. Yaudah, makasih ya kak, sudah mau perawatan di salon kami. Kami tunggu kedatangannya lagi kak, kata Nadia dengan sopan. Begitu Kirana keluar dan mobilnya berlalu, Alifa langsung duduk lemas di kursi itu. Ya Allah, ini beneran ya? Tadi orang itu bawa 2 botol parfum mahal. Aduh, baunya wangi banget deh. Iya bener Nat. Terus dia juga ngasih tips gede banget lagi. Kamu lihat gak? Tangannya penuh cincin. Tapi aku tuh merasa ya, dia tuh bukan sekedar wanita kaya tahu. Ada yang aneh deh.
Jawabnya dengan pelan. Aneh gimana deh? Ya aku gak tahu Fah. Tapi kamu tahu gak? Kamu gak ngerasa gitu kalau hawa salonnya tuh kayak beda? Pas dia masuk, ya dingin tapi bikin merinding. Alifa diam, ia juga merasa ada hawa aneh saat menyentuh tangan Kirana ketika ia membilas rambutnya. Saat itu terlalu licin, terlalu dingin, seolah bukan tangan manusia biasa. Malamnya Alifa pun pulang ke rumah. Rumah kecil mereka menjadi sunyi seperti biasa. Ibunya duduk di ruang tengah memegang kerudung dan juga jarum bordir. Nak, kamu capek? Enggak kok bu. Tadi aku dapat pelanggan baru bu. Dia orang kaya, baik juga lagi. Terus ngasih tips besar. Ibunya menatap tajam saat itu. Nah, kamu jangan silau sama uang orang. Kadang senyum manis itu kan bisa bawa petaka kalau kita nggak hati-hati. Astagfirullahaladzim. Iya bu, maafin Alifa ya bu. Kini ia pun masuk ke kamarnya rebahan dan memikirkan kembali sosok Kirana. Wanita yang terlalu sempurna untuk ukuran orang biasa, tapi ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Rasa penasaran itu pun tumbuh seiring dingin malam yang meniupkan suara dedaunan dari jendela kecil kamarnya yang belum ditutup. Dari sela-sela tirai itu, seolah ada bayangan samar yang melintas. Alifa bangun dan menutup tirai itu. Ia menatap ke cermin, wajahnya sendiri terlihat pucat bukan karena takut, tapi entah karena apa. Ia merasa Kirana belum benar-benar pergi. Singkat cerita pada hari itu. Keesokan paginya saat suasana salon kembali seperti biasanya. Matahari menyinari kaca jendela yang baru selesai dibersihkan Alifa. Tangannya lincah merapikan handuk dan menyusun kembali peralatan facial di meja kecil. Hari ini Nadia izin tidak masuk, semalam ia mengabari lewat WA. Katanya dia demam dan menggigil sejak sore. Alifa pun memaklumi dan memintanya untuk istirahat total. Ia bisa mengurus salon seorang diri. Toh sejak beberapa bulan terakhir pelanggan pun bisa dihitung jari. Ketika saat waktu menunjukkan sekitar pukul 11 siang, suara motor terdengar di depan saat itu. Alifa menoleh keluar. Randy datang. Lelaki itu turun dari motor dengan jaket yang masih berbau oli. Wajahnya sedikit kusam, tangannya penuh bekas kerja bengkel. Randy memang bekerja di bengkel mobil milik kakeknya sejak 2 tahun terakhir. Dari dulu memang begitu, ia tak banyak bicara, tapi selalu datang saat Alifa butuh teman cerita. Capek banget Fa hari ini, katanya sambil masuk dan melempar jaket ke kursi plastik di sudut ruangan. Alifa tersenyum. Loh mas, kenapa nggak istirahat di bengkel aja? Panas di sana, berisik. Di sini kan adem, sepi. Terus ada kamu di sini Alifa. Goda Randy saat itu. Ia pun duduk di lantai menyandarkan punggung ke tembok. Alifa menuangkan teh manis dari termos dan menyodorkannya ke Randy. Ya udah, ini diminum dulu. Wah, makasih ya. Enak juga ya kalau tiap siang bisa santai begini. Apalagi kalau kamu udah jadi istriku. Canda Randy saat itu kepada Alifa. Alifa hanya tertawa kecil. Ia duduk di seberang Randy mengusap sedikit keringat dari dahinya. Setelah beberapa saat hening, Randy membuka pembicaraan yang sudah lama menggantung di antara mereka. Fa, gimana Fa? Soal rencana nikah kita? Alifa langsung menegakkan tubuh. Suasana berubah hening. Ia tahu pembicaraan ini akan datang lagi. Dan seperti biasa jantungnya berdebar tidak karuan saat itu. Aku belum siap. Maafin aku ya Fa. Bukan aku gak sayang sama kamu, tapi aku rasa aku belum punya apa-apa Fa.
Aku juga masih numpang di rumah kakek. Kerjaan juga, bengkelnya ya masih gitu. Aku nggak mau, Fa. Kita nikah cuma buat saling nyusahin. Alifa terdiam mendengar ucapan dari Randy. Nafasnya tertahan sejenak. Ia menatap Randy dengan wajah yang tampak tulus, tapi juga letih. 2 tahun lalu mereka sudah bertunangan dan saat itulah semua orang menyambutnya dengan gembira. Tapi setelah itu tak ada langkah lanjut. Tidak ada tanggal pasti, tidak ada tabungan yang cukup. Hanya janji dan waktu yang terus berjalan bersama. Aku ngerti, Ren. Tapi aku juga capek loh. Ibu makin tua. Terus dia juga masih harus kerja ngebordir sampai malam. Kadang aku cuma kepikiran, Ren. Kapan ya aku bisa bawa ibu tinggal bareng sama suamiku? Biar dia gak usah kerja lagi. Biar bisa hidup tenang. Randy menunduk, ia tahu semua itu. Alifa bukanlah perempuan yang menuntut, tapi ia juga manusia yang ingin maju, ingin masa depannya yang pasti. Kalau kamu udah nemu yang lebih mapan dari aku ya, Fah. Aku harap kamu gak perlu pikirin aku lagi. Aku gak akan marah, Fah. Aku ikhlas kok. Asal kamu bahagia. Gumam Randy saat itu. Perkataan itu menampar batin Alifa, tapi ia memilih diam. Mungkin memang begini akhirnya hubungan yang sudah terlalu lama digantung. Meskipun mereka berdua sudah saling bertunangan. Belum sempat ia menjawab saat itu pintu salon terbuka. Aroma parfum mahal pun menyeruak ke dalam ruangan. Baunya harum sekali. Mas Randy, kamu kok malah gitu sih? Iya, maaf Alifa. Kak Kirana, silakan Kak. Alifa spontan berdiri saat itu. Wanita itu pun masuk dengan santai, mengenakan baju terusan putih yang ketat. Dada terbuka lebar, belahan paha tinggi, dan sepatu hak tinggi yang mencolok. Rambutnya dikuncir ke atas, bibirnya merah menyala, dan kulitnya berkilau seperti dipoles minyak. Matanya menatap tajam ke arah Alifa dan Randy. Hai, sapa Kirana dengan suara menggoda. Randy pun menoleh lagi dan pandangannya langsung terpaku. Matanya membesar, rahangnya menganga sedikit. Tak bisa dipungkiri Kirana memang mencolok begitu cantik dan menggoda. Seolah seluruh ruangan jadi miliknya saat dia melangkah. Sementara Alifa, sang kekasih dari Randy, yang melihat ekspresi Randy langsung menabok baunya. Ngapain sih kamu? Kok liatin gitu sih? Udah, sana pergi aja. Usir Alifa saat itu. Sudah, sana kamu lanjut kerjanya. Iya, maaf, bentak Alifa saat itu. Randy pun langsung berdiri, mengambil jaket dan keluar tanpa banyak bicara. Alifa menutup pintu dengan suara keras, lalu menoleh ke Kirana yang masih berdiri anggun dengan senyum misterius. Maaf ya Kak, tadi dia tunanganku, calon suami aku Kak. Kamu sih datangnya tiba-tiba Kak, jadi kan aku kaget. Iya maaf Alifa ya, aku tahu. Tapi kan aku juga suka bikin kejutan. Jadi aku kesini itu bukan cuma mau perawatan Fa. Aku mau kamu yang tangani aku langsung. Tapi bukan di sini ya. Ayo, aku mau kamu ke rumahku aja. Alifa mengerutkan dahi. Loh, kenapa harus di rumah Kak? Sudah, ayo aku gak nyaman loh di tempat umum. Kan kamu gak lihat aku pakai baju seksi. Nanti semua orang pada melongo loh. Aku gak suka ditatap begitu. Lagian ini kebetulan tadi aku habis pergi. Jadi ya sekalian aja ajak kamu. Udah, ayo. Nanti aku bayar lebih. Alifa terdiam, ia menimbang semuanya. Salon sedang sepi, uangnya juga menipis. Ibu di rumah belum bayar listrik bulan ini. Dan Kirana, dengan uangnya yang seolah tak terbatas, bisa jadi rezeki tak terduga bagi Alifa. Yaudah,
Baik kak, kapan saya ke sana? Sekarang aja yuk. Itu mobilku nunggu di luar. Aku juga bawa sopir. Alifa berpikir sebentar lalu mengangguk. Ia mengambil beberapa peralatan perawatan, memasukkannya ke dalam tas, lalu mematikan kipas angin dan lampu salon. Setelah mengunci pintu, ia mengikuti Kirana ke mobil hitam itu. Perjalanan ke rumah Kirana hanya sekitar 10 menit, tapi rasanya seperti masuk ke dunia lain. Saat itu, rumah Kirana besar sekali, pagar tinggi dengan kamera CCTV di setiap sudut. Pintu utama terbuka otomatis begitu mobil mereka mendekat. Taman luas menghijau di kanan kiri jalan masuk, dan rumah 2 lantai itu berdiri megah dengan arsitektur modern yang minimalis. Ketika Alifa masuk, hawa dingin langsung menyambut. Aroma ruangan juga wangi seperti bau tubuh Kirana, mewah, menusuk hidung namun sangat memabukkan. Ayo Fa, silakan. Ayo masuk. Sudah, pakai aja sandalnya, jangan malu-malu. Kamu bisa mulai di kamar aku ya. Itu di lantai 2. Alifa mengangguk dan mengikuti langkah Kirana menaiki tangga marmer. Langkah sepatu hak tinggi wanita itu bergema nyaring di lorong panjang. Dan saat mereka masuk ke kamar, Alifa nyaris tenganga. Ruangan itu luas, dipenuhi barang-barang mahal. Meja rias besar dengan lampu-lampu bulat, ranjang king size berdiri tipis, lemari sepatu kaca, dan juga cermin-cermin tinggi di setiap sisi. Wah, tempatnya luar biasa banget, Kak. Iya, Fa. Ini semua hasil kerja kerasku, jawab Kirana sambil membuka baju luarnya dan duduk di depan cermin, hanya dengan gaun tidur tipis. Alifa pun menelan ludah, ia berusaha tetap profesional. Tapi dari tadi matanya terus mencuri pandang. Bukan karena ingin, tapi karena Kirana terlalu mencolok. Dan entah kenapa hawa ruangan ini terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengamati mereka. Ya sudah, kita mulai dari facial dulu ya kak. Iya, tapi sebelum itu, kamu mau teh nggak? Jus, kopi? Bilang aja, aku ada semuanya. Nanti biar pembantuku yang bawa ke sini. Teh aja kak, kalau ada. Kirana menekan tombol kecil di dinding, dan beberapa detik kemudian seorang wanita muda muncul dari balik pintu. Wajahnya datar, matanya seperti kosong. Buatkan teh ya untuk Alifa, yang manis. Pelayan itu pun mengangguk dan keluar diam-diam. Alifa hanya bisa mengernyit heran. Wajah pelayan itu terasa asing dan seperti tak punya nyawa. Sudah, kamu tenang aja. Semuanya aku atur sendiri di rumah ini. Pokoknya gak ada yang aku izinkan mengatur aku, termasuk soal kecantikan. Makanya aku pilih kamu. Alifa menelan ludah. Kata-kata itu seperti pujian, tapi juga terasa seperti cerat. Ia pun saat itu mulai menyiapkan handuk dan produk fasial yang dibawa dari salon. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Di dalam hatinya ada perasaan aneh, seolah ia sedang melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang bukan miliknya. Dan suara detak jarum jam besar di pojok kamar terasa makin keras, seolah menghitung waktu sebelum sesuatu terjadi. Namun pada waktu itu, tidak ada yang benar-benar terjadi malamnya. Hanya Alifa yang merasa semakin tenggelam dalam atmosfer rumah Kirana yang mewah dan juga penuh misteri. Ia menyelesaikan perawatan dengan hati-hati, memastikan wajah Kirana bersih, lembab dan segar seperti yang diinginkan. Kirana tampak menikmati setiap sentuhan Alifa. Sesekali ia menutup mata, bersandar, dan tersenyum seolah sangat nyaman dan juga merasa hangat dimanjakan oleh sentuhan-sentuhan tangan dari Alifa. Singkat cerita, setelah selesai melakukan perawatan, Alifa pun membereskan alat-alat dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Kirana duduk santai di depan cermin, menyisir rambutnya sendiri lalu menoleh dengan senyum lembut. Seger banget rasanya, Fa. Kamu hebat deh. Aku suka banget hasilnya.
Kulitku juga kerasa beda, lembut banget. Terima kasih ya kak. Saya cuma berusaha semaksimal mungkin aja. Iya, jadi aku nggak salah pilih orang. Aku bisa ngerasa kalau kamu orang yang bersih, Fah. Hati kamu itu adem. Alifa tersenyum kikuk saat itu. Pujian itu terasa tulus, meski tetap membuatnya waspada. Kirana Apu bangkit lalu berjalan menuju laci kecil di dekat tempat tidurnya. Ia membuka laci itu dan mengeluarkan dompet besar. Dari dalamnya ia menarik beberapa lembar uang 100.000, lalu menyodorkannya kepada Alifa. Alifa, ini buat kamu ya, 10 lembar. Sudah, kamu gak usah ditolak. Itu rezeki buat kamu. Alifa tertegun 1 juta hanya untuk 1 sesi perawatan. Ia belum pernah dibayar sebanyak itu. Tapi kak, ini terlalu banyak kak. Saya kan cuma ngerjain facial biasa. Sudah, kamu simpan aja. Anggap aja bonus. Karena kamu sudah bikin aku tenang malam ini. Alifa akhirnya menerimanya, meski dengan perasaan bercampur bukan cuma soal uang, tapi juga tentang siapa sebenarnya wanita di depannya ini. Dari mana datangnya kekayaan itu? Saat ia hendak pamit, Kirana menahan langkahnya. Fah, kamu pasti penasaran kan? Aku kerja apa? Kenapa bisa kaya? Kamu juga kan gak pernah lihat aku hidup dengan orang tuaku. Alifa tak menjawab saat itu, tapi dari wajahnya, Kirana tahu bahwa ia menebak dengan benar. Jadi, aku itu penyanyi di klub malam, sekaligus jadi DJ. Ah, DJ kak? Klub malam? Alifa menatapnya dengan kaget. Ia sama sekali tidak menyangka. Iya, aku nyanyi dari jam 10 malam, kadang sampai subuh. Kadang juga muter lagu juga. Orang-orang suka. Kadang mereka sawer aku, Fah. Ya, lumayan sih. Kadang juga aku dapat tips puluhan juta. Kalau lagi hoki, bisa ratusan juta dalam semalam. Alifa merasa seperti mendengar kisah dari dunia lain. Ia sendiri belum pernah masuk klub malam. Bahkan lewat depan tempat semacam itu pun ia sudah merasa ngeri. Tapi Kak Kirana sendirian. Kakak kan perempuan. Maksudku di rumah sini kak. Kakak tinggal di rumah ini sendirian. Orang tua kakak? Iya, aku sendirian di sini, Fa. Aku hidup bebas, gak ada suami, gak ada cowok yang bisa atur-atur aku. Aku sekarang cuma hidup untuk diri sendiri. Lagi menikmati ini semua lah. Alifa mau pelan saat itu. Ia merasa antara kagum dan juga bingung. Kirana tampak begitu kuat dan juga bebas. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada hal-hal yang tidak biasa baginya. Dunia malam, saweran dan juga uang besar, semuanya terasa jauh dari kehidupannya yang sederhana. Tapi Fa, kadang keponakanku juga main kesini juga. Mereka masih kuliah sih. Anak baru semester 1. Ya, anak-anak zaman sekarang. Kamu tahu kan? Kesininya kalau minta uang aja. Ya untungnya saja aku punya banyak. Jadi aman aja. Belum selesai Kirana bicara, suara pintu depan terdengar. Langkah kaki mendekat dan pintu kamar diketuk 2 kali saat itu. Dok, dok, dok. Nah kan, itu mereka. Pasti minta duit lagi, kata Kirana sambil tertawa kecil. Pintu terbuka, seorang pemuda sekitar 20 tahun masuk dengan percaya diri. Wajahnya bersih, tubuh gagap, tegap, mengenakan hoodie dan juga celana jeans sobek. Di belakangnya 2 orang temannya mengikuti, tampak lebih pendiam. Kirana, buka, aku minta uangnya dong. Cepat. Uang makanku habis nih, kata pemuda itu dengan santai. Daniel, kamu datang pas banget sih.
Sini masuk. Nih, kenalin. Ini namanya Alifa, tukang facial favoritku sekarang. Mantep lah, saut Kirana sambil menunjuk ke arah Alifa. Daniel menoleh, tatapan matanya langsung bertemu dengan mata Alifa. Senyumnya tipis, agak genit saat itu. Halo mbak. Wah, cocok juga ya kamu di sini mbak. Kirana butuh teman yang adem tuh mbak. Alifa hanya tersenyum kaku, ia merasa tak nyaman dilihat seperti itu. Iya mas. Ya udah Kak Kirana. Mas, saya pamit dulu ya. Ya udah Fah, kamu hati-hati ya. Nanti kita jajan lagi. Aku suka banget loh sama perawatanmu. Alifa buru-buru keluar dari kamar, melewati Daniel yang masih menatapnya dengan pandangan tak biasa. Begitu keluar dari rumah mewah itu, udara luar terasa jauh lebih ringan. Ia menghela nafas panjang dan menaiki ojek online yang sudah ia pesan sebelumnya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Malam itu pun ia tiba di rumah saat ibunya baru saja selesai makan. Meja kayu kecil masih menyisakan sisa nasi dan juga sayur bening. Bu Yusni menoleh saat melihat putrinya masuk. Fah, kok kamu pulangnya malam? Tadi nggak buka salon? Buka bu, tapi tadi saya dipanggil buat kerja ke rumah pelanggan. Ini bu, aku dapat satu aja ya bu. Tapi lumayan banget loh bu. Aku dapat 1 juta. Masya Allah. Alhamdulillah nak. Alifa meletakkan tasnya lalu duduk di lantai, menyandarkan tubuh di dinding. Iya bu, jadi ya, dia tuh tinggal di komplek elit. Rumahnya gede banget. Dia baik bu, tapi kerjanya nyanyi di klub malam. Ibu Yusni terdiam lama, tangannya berhenti mengaduk sendok. Wajahnya menegang saat itu. Fah, kamu harus hati-hati ya nak. Biasanya orang kayak itu tuh hidupnya beda. Kamu jangan ke bawah. Ya ini bukan apa-apa, ibu juga gak mau nuduh yang enggak. Ibu cuma mau kamu harus hati-hati aja. Iya bu, aku juga tahu. Ibu gak boleh lo pikiran negatif gitu. Aku kan cuma niat kerja bu. Kerja halal. Ibunya mengangguk tapi raut wajahnya belum sepenuhnya tenang. Ia tahu dunia yang disentuh anaknya hari ini bukan dunia yang biasa mereka kenal. Uang sebesar itu dari pekerjaan sederhana, itu bukan hal yang biasa. Tapi ia percaya pada Alifa. Anak itu tidak pernah macam-macam, selalu nurut. Tapi tetap saja rasa cemasnya muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Singkat cerita, saat malam semakin larut, di kamarnya Alifa duduk merenung. Uang di dalam tas masih utuh, belum disentuh. Ia tahu uang itu halal, dari kerja. Tapi waktu itu, kenapa rasanya seperti beban? Ia teringat tatapan mata Daniel, tatapan yang membuatnya tidak nyaman, terlalu dekat dan juga terlalu tajam. Apalagi ketika Daniel di sampingnya, ia tampak seperti senyum samar yang mengerikan. Setelah berpikiran negatif seperti itu, kini saat itu, Alifa menarik nafas panjang dan meraih mukena. Mungkin itu adalah satu-satunya cara agar batinnya tenang dengan cara berdoa. Meminta perlindungan agar dirinya tak terbawa arus dunia yang mulai terasa asing baginya. Sebab malam ini untuk pertama kali dalam hidupnya, Alifa melihat sisi lain dari uang, bahwa tidak semua rezeki membawa ketenangan. Ada yang justru menghadirkan pertanyaan tentang siapa kita dan apa yang sedang kita hadapi. Namun Alifa percaya ia hanya bekerja dengan cara halal, dan ia juga tidak mau berpikiran yang aneh-aneh terhadap Kirana. Bagaimanapun juga, ia juga bekerja untuk menghidupi dirinya dengan cara yang ia bisa. Setelah selesai berdoa dan merapikan mukena, kini Alifa duduk diam di atas sajadahnya. Malam belum sepenuhnya larut, suara jangkrik masih terdengar sayup dari sela dinding rumah kayu tua mereka.
Hatinya masih bergemuruh, masih meraba-raba rasa tidak nyaman yang tersisa setelah pulang dari rumah Kirana. Ia pun mengambil ponselnya lalu menekan nomor Randy. Butuh waktu beberapa detik sebelum suara di seberang menjawab. Halo Fah, malam-malam gini nelpon tumben. Ada apa? Suara Randy terdengar serak dan berat. Mungkin karena baru terbangun dari tidurnya. Maaf ya sayang, aku ganggu tidurmu. Aku cuma pengen ngobrol. Rasanya pikiranku kayak lagi penuh banget malam ini. Oh, yaudah. Kenapa? Ayo cerita aja. Aku juga udah bangun kok nih. Alifa menarik nafas panjang lalu mulai menceritakan semua yang ia alami hari itu. Tentang Kirana, rumah mewahnya dan juga profesinya sebagai DJ dan penyanyi klub malam. Tentang juga keponakannya yang bernama Daniel dan tatapan yang mengusik perasaannya. Oh, aku mengerti kok kenapa kamu ngerasa gak tenang. Sudah, dunia mereka itu kan beda. Kamu jangan terlalu dekat. Sekali kamu masuk, nanti kamu bisa susah keluar loh. Yang penting kan niat kamu bekerja. Jadi kamu harus fokus aja sama kerjaan kamu, Fah. Iya Ren, tapi kan aku kadang gak merasa nyaman loh saat ponakannya tuh si Daniel itu menatapku. Tapi aku juga butuh uang, Ren. Ya udah, kamu harus sabar ya. Iya Ren, aku juga. Kamu harus cepet-cepet ya umpul-umpul, nabung, biar nanti itu ya kita bisa segera menikah. Iya Fa, aku janji. Aku pokoknya bakal cari jalan biar kita bisa segera hidup bareng. Aku bakal kerja lebih keras lagi. Kamu jangan terlalu dalam di sana ya. Aku takut. Iya, kamu tenang aja. Aku masih tahu batas kok. Lagian kan lumayan kalau kerja sama Kirana. Aku dapat 1 juta, bisa ditabung. Ya sekalian kita saling tabung juga lah. Mereka terus mengobrol pelan seperti biasa. Saat itulah sampai akhirnya suara Alifa makin pelan dan panggilan pun berakhir. Setelah Randy menyadari bahwa Alifa sudah tertidur, HP-nya belum dimatikan. Di malam itu di sementara kota, di sisi lainnya tepatnya di rumah besar milik Kirana. Suasana kontras terjadi. Kirana sedang bersiap-siap di depan cermin rias. Ketika tengah malam, ia mengenakan gaun malam berkilau dengan belahan dada yang rendah. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia pun mengambil clothes kecil, mengecek lipstick, lalu berdiri. Nil, aku berangkat dulu ya. Kamu jagain rumah. Pokoknya jangan bikin masalah. Oke? Serunya dari tangga. Iya. Bawel banget sih kamu Kirana, jawab Daniel dari ruang tengah. Terdengar seperti orang yang sedang mabuk ringan. Kirana pun turun dengan langkah elegan. Aroma parfumnya tertinggal di setiap sudut ruangan. Sopirnya sudah menunggu di depan mobil mewah itu, meluncur ke arah klub malam tempat Kirana bekerja, meninggalkan rumah besar yang kini dikuasai oleh Daniel dan juga keempat temannya. Di dalam rumah itu, Daniel duduk melingkar bersama 4 teman prianya. Kaleng bir berserakan di lantai, asbak penuh puntung rokok. Musik dengan terdengar, speakernya menciptakan atmosfer santai penuh tawa dan candaan. Wah, nikmatnya dunia ini. Lo sih gratisan aja bro. Gue yang pusing dimarahin Kirana terus. Ya, lo kan keponakan Kirana. Jadi ya, itu udah resiko lo lah bro. Salah siapa lo ngajak mabok di sini? Oh iya, tadi sore ya, gue liat cewek yang katanya tukang facial Kirana itu. Namanya Alifa tahu. Wah, bodinya top banget, ucap Daniel kepada teman-temannya. Yang bener Ronil. Yoi bro, Alifa tuh putih, polos, kalem banget. Kayaknya dia lugu deh.
tapi enak buat digoda. Wajahnya juga kayak gak tahu apa-apa. Bisalah, nanti kita deketin. Maksud lo, Nil? Lo mau pacarin dia? Pacaran? Enggak lah. Ya, kita kerjain aja rame-rame. Biar kita seneng-seneng gitu. Lihat aja kan. Biasanya sih cewek kayak gitu lari juga kalau kita tabrak dikit. Tapi kalau udah kepegang, biasanya gak bisa nolak. Ucap Daniel kepada teman-temannya. Mereka semua pun tertawa dengan suara kaleng bir dibuka lagi. Salah satu dari mereka melempar bantal ke wajah Daniel. Suasana penuh tawa itu semakin bising. Rumah besar yang megah dan rapi perlahan menjadi berantakan. Botol-botol minuman berjatuhan, meja-meja digeser. Sisa makanan tercecer, mereka tertawa lagi, bernyanyi, bahkan main game sambil teriak-teriak. Tak ada batas, tak ada aturan. Rumah itu menjadi tempat pelampiasan bagi kelima pemuda yang sedang kehilangan arah. Padahal mereka itu adalah anak-anak kuliah. Ketika menjelang subuh, Kirana pun sudah kembali ke rumah. Ia turun dari mobil dengan langkah berat. Tumit sepatunya berdetak di lantai marmer depan. Dan saat pintu dibuka, aroma alkohol dan rokok langsung menyergapnya. Matanya melebar saat melihat kondisi ruang tengah yang berantakan. Kaleng bir, bungkus makanan dan abu rokok. Bahkan ada jejak muntahan di karpet mahalnya. Ya ampun, Daniel, Daniel, teriak Kirana dengan lantang. Tidak ada jawaban saat itu. Ia pun berjalan cepat ke ruang tamu Daniel dan teman-temannya. Ia sudah terkapar di lantai. Sebagian masih memegang botol kosong. Baju mereka awut-awutan dan salah satu temannya tertidur dengan mulut terbuka dan nafasnya yang berat. Yang lain tengkurap di bawah meja. Ih, gila ya kalian. Ini rumah apa kandang babi sih? Ia pun mendang salah satu botol yang terguling, membuat suara keras menggema. Tapi para pemuda itu pun masih tetap tertidur karena mereka terlalu mabuk untuk peduli. Kurang ajar nih si Daniel. Pulang-pulang malah dibikin gak mood. Bodo amat lah. Pembantu, Bi, nanti dibilangin ya, suruh Daniel sama teman-temannya beresin. Bibi jangan mau. Iya mbak, siap. Di sisi lain pada pagi itu, saat matahari mulai menjingga di ujung langit, cahaya lembut menembus celah tirai. Alifa, ia membuka mata perlahan, sedikit terkejut karena semalam ia tertidur sambil memegang ponsel. Ia pun bangkit melipat sajadah yang semalam belum sempat disingkirkan, lalu segera menuju dapur. Seperti biasa, ia merebus air untuk membuat teh. Ia menanak nasi, menggoreng tempe dan menyiapkan telur dadar. Sarapan sederhana tapi cukup untuk mengisi perut mereka berdua. Sementara di halaman depan, ibunya Bu Yusni sudah menyapu daun-daun yang jatuh dari pohon mangga tua yang ada di samping rumahnya. Tangannya cekatan meski punggungnya sudah agak bungkuk. Bu, ini nasinya udah matang bu. Ayo sarapan dulu. Iya, ibu beresin halaman dulu nak, biar bersih. Alifa tersenyum saat itu. Hatinya sedikit lebih ringan hari ini. Ia pun duduk sebentar di bangku panjang. Ia menyesap teh hangat, lalu membuka dompet kecil tempat menyimpan uang. Ia berharap hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih bahagia dari hari kemarin. Tapi entah kenapa setiap kali ia merasa sendirian, bayangan wajah Daniel dan teman-temannya masih terlintas di benaknya. Pandangan mereka, cara mereka tertawa menyebut namanya, membuat dada Alifa sesak tanpa sebab yang jelas. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.